Betul Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tempat ini. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan di tempat ini. Mengurapi kami semua. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Engkau di tempat ini. Kuduskan, sucikan kami semua Tuhan. Bahkan penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami yang hadir pada pagi hari ini dipenuhi dengan sukacita daripada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat atas ibadah kami. Engkau berdaulat atas pujian, penyembahan dan doa-doa kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan telah mengangkat beban. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yang hamba-Mu akan sampaikan ya Bapa. Tuhan, Engkau tuntun hamba-Mu ini Tuhan. Kau bimbing ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar setiap kata-kata firman Tuhan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir. Dan memberkati kami juga yang menyampaikannya ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Ya puji Tuhan. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini? Sehat Bapak Ibu semua? Puji Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan kurang fit mungkin ya Bapak Ibu, ya tapi kita karena orang-orang yang taat kepada Tuhan mau datang di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Jerih payah kita, ibadah kita tidak sia-sia Bapak Ibu. Saya percaya jika pada pagi hari ini ada yang sakit, Tuhan telah sembuhkan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan. Yang mencari sekolah, yang mencari tempat kuliah, Tuhan pasti sediakan. Amin Bapak Ibu. Ya kita tetap semangat ya Bapak Ibu. Amin. Ya walaupun di sana sini banyak mungkin problem yang kita hadapi, tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti menguatkan kita. Amin. Ya. Sekali lagi, merdeka. Wah, puji Tuhan. Merdeka. Ya kita sudah masuk di bulan merdeka ya Bapak Ibu. Dan minggu lalu juga kita diberkati dengan firman Tuhan oleh Bapak Gembala tentang merdeka. Ya luar biasa ya. Kemerdekaan bangsa kita 80 tahun yang lalu dengan perjuangan para pahlawan kita sehingga mereka bisa dan Tuhan menghendaki kemerdekaan bangsa kita. Kita patut bersyukur dan berdoa terus untuk bangsa dan negara kita Bapak Ibu. Supaya bangsa ini tetap berdiri. Supaya bangsa ini diberkati Tuhan. Sehingga menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Gembala atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di tempat ini. Walaupun saya merasa sangat terbatas Bapak Ibu semua dan Bapak Gembala, tetapi kita anak-anak Tuhan harus berusaha. Seperti pahlawan kita juga mereka berjuang, kita juga berjuang Bapak Ibu. Walaupun kita merasa aduh Tuhan saya tidak mampu, tetapi dengan semangat perjuangan para pahlawan kita mendapatkan kemerdekaan ini, kemerdekaan itu. Kita juga sama di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Terus kita berjuang Bapak Ibu. Jangan kita lelah di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa menyertai asal kita mau terus berhubungan dengan Dia. Menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepadanya. Tuhan pasti berikan jalan-jalan yang baik. Jalan-jalan yang bisa memberikan kita jalan keluar di setiap apa yang kita kerjakan. Ya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya tidak berlama-lama, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil dari Roma pasal 6 ayat 18 sampai dengan 23 Bapak Ibu. Bapak Ibu saya terus terang bergumul berapa hari sampai tadi malam gak bisa tidur Pak Gembala setelah doa pagi, doa pengerja pada tadi malam. Ya, ditambah lagi dengan
presentasi Pak Sugi yang AI, saya jadi tanpa pikiran. Waduh. Wah, ini khotbah saya nih, kalau AI kan kita tahu pintar banget ya Bapak Ibu. Pintar sekali, apa yang kita mau dia sediakan. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya setuju Pak Gembala semalam. Kita menyampaikan AI bisa dia menyediakan kata-kata khotbah, kata Pak Sugi bisa khotbah. Tetapi kembali kepada hati kita Bapak Ibu. Karena AI Roh Kudusnya nggak ada Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus itu hanya ada di dalam kita yang percaya kepadanya. Jadi jangan terlalu percaya sama AI Bapak Ibu. Hanya membuat kita terlena. AI yang tambah pintar, kitanya yang nggak ngerti apa-apa. Ya, baik. Mari kita baca firman Tuhan untuk memulai firman Tuhan ini. Bisa ditampilkan multimedia Roma 6 ayat 18 sampai 23. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Iya. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat terakhir, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tema khotbah ini saya judul merdeka Bapak Ibu. Ya, merdeka. Tadi kita sudah baca bahwa kita sebelumnya adalah hamba dosa. Hamba dosa. Apa itu hamba dosa Bapak Ibu? Yang memberikan kehidupannya diatur oleh si iblis, dikuasai oleh kuasa-kuasa duniawi, kuasa-kuasa kedagingan. Ya, tadi katakan sebelum kita dimerdekakan. Ya. Nah, bangsa kita sebelum merdeka Bapak Ibu, bangsa kita dikuasai oleh penjajah, dikuasai oleh negara lain, dikuasai oleh bangsa-bangsa, mengambil seluruh harta kekayaan bangsa kita. Bahkan bangsa kita sendiri tidak bisa mendapatkan haknya yang semestinya. Itu saat bangsa kita dijajah. Tetapi kita setelah merdeka, kita bisa mengelola bangsa kekayaan kita, mengelola sumber daya alam kita untuk kepentingan bangsa dan negara kita Bapak Ibu. Walaupun ya saat ini masih belum kita menikmatinya Bapak Ibu. Makanya terus kita berdoa untuk pemerintahan bangsa kita. Supaya mereka memimpin mengelola bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kalau pemerintahnya takut akan Tuhan, pasti dia nggak berani korupsi. Amin Bapak Ibu. Pasti dia nggak berani ngambil yang bukan bagiannya. Dia pasti memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Bapak Ibu, itu kalau konteksnya dalam kenegaraan. Kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus atas kematiannya di kayu salib, yang dia tidak berdosa dijadikan dosa, kita dibawa di tempat yang bukan lagi di tempat orang perhambaan dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran adalah dikatakan juga hamba Allah. Berarti kita tahu bahwa kebenaran apa yang engkau katakan ya, katakan ya. Kalau itu salah, katakan salah.
Jadi nggak ada yang abu-abu, salah benar, nggak ada. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibenarkan, setiap perkataannya harus benar. Jangan mengekor Bapak Ibu. Di depan benar, di belakangnya bengkok. Nah, sebagai kita yang dimerdekakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita patut sebagai anak-anak Tuhan harus takut dan gentar. Setiap tingkah perilaku kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita berusaha Bapak Ibu, kita masih berjuang. Mungkin kata Bapak Ibu, saya belum sempurna, saya belum sama juga Bapak Ibu, saya juga belum ke sana. Tetapi kita terus berjuang untuk menuju ke sana. Tadi dikatakan telah kita dibawa di dalam hamba kebenaran, menuju kekudusan, dan terakhirnya tadi dikatakan hidup yang kekal. Itu goal kita Bapak Ibu. Hidup yang kekal. Kalau perjalanan ini hanya adalah proses yang kita lalui. Memang begitu berat prosesnya. Tetapi anak-anak Tuhan pasti dikuatkan Tuhan. Oleh firman Tuhan. Oleh pemberitaan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan ini sebenarnya hanya diulang-ulang Bapak Ibu. Hanya diulang-ulang. Tetapi kata firman Tuhan terus diajarkan berulang-ulang. Karena kadang kita dikasih tahu sekali, pura-pura nggak dengar. Dikasih tahu kedua kali, baru sedikit nyangkut. Dikasih tahu ketiga, keempat, mungkin baru Bapak Ibu. Kita baru, oh iya ya, baru kita merenung. Oh iya ya Tuhan, ini firman Tuhan teguran buat saya. Ini firman Tuhan ingat-ingatan buat saya, supaya langkah-langkah kita tidak terjerumus menjadi hamba dosa. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk membawa kita menjadi hamba kebenaran. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Nah, kita harus ingat itu Bapak Ibu. Bahwa pengorbanannya di kayu salib itu membawa hidup kita menjadi orang-orang kudus. Menjadi calon-calon penghuni kerajaan sorga. Jangan kita sia-siakan Bapak Ibu. Karena tadi di ayat 6 ayat 23 tadi dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Tentunya saya percaya Bapak Ibu kita yang hadir pagi ini, kita tidak mau Bapak Ibu. Ya, kita tidak mau upah dosa kita yang kita dapatkan adalah maut. Amin Bapak Ibu. Saya juga pribadi Bapak Ibu. Saya tidak mau Bapak Ibu. Saya berusaha juga, walaupun masih banyak kekurangan, banyak masalah. Nah, berbicara tentang kemerdekaan Bapak Ibu, saya coba sedikit supaya ada pengertian buat kita Bapak Ibu. Merdeka bisa ditampilkan Jen? Ya. Karena masih dalam suasana kemerdekaan, minggu depan kita merayakan 17 Agustus Bapak Ibu. Ya. Merdeka bisa diartikan bebas, berdiri sendiri, mandiri, tidak tergantung kepada pihak tertentu. Jadi bebas Bapak Ibu. Bangsa kita saat ini sudah bebas merencanakan pembangunannya, merencanakan programnya untuk kesejahteraan rakyat, ya. Mandiri, tidak tergantung ke pihak lain, ke bangsa lain. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan negara, maka merdeka adalah bebas daripada penjajahan. Nah, kita sudah tidak dijajah lagi, kita berdaulat atas negara kita dan tidak berada dalam kekuasaan negara lain. Nah, ini merdeka, artinya di dalam kehidupan duniawi Bapak Ibu. Tetapi di dalam merdeka, di dalam Tuhan, Bapak Ibu, saya renung-renungkan, kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak bebas Bapak Ibu. Kita tidak bisa memilih semau kita. Itu bedanya Bapak Ibu. Merdeka di dunia dengan merdeka di Tuhan. Di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan,
kita harus, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jadi kita harus hidup di dalam kendalinya Tuhan. Yang mengatur hidup kita. Yang menuntun kita. Enggak bisa semau-maunya kita Bapak Ibu. Nah ini merdeka di dalam Tuhan. Jadi jangan terbalik Bapak Ibu. Kalau merdeka, oh saya sudah merdeka. Saya bebas melakukan apapun yang saya inginkan. Itu kalau dunia Bapak Ibu. Tetapi di dalam Tuhan, kita tidak bisa sebebas itu Bapak Ibu. Kita harus tunduk. Kita harus mengikuti apa maunya Tuhan. Kemerdekaan kita adalah daulatnya Tuhan di dalam hidup kita. Nah oleh sebab itu, bagaimana kita melihat keberadaan kita di dalam Tuhan. Kita harus terus mengevaluasi apakah saya ini sudah merdeka di dalam Tuhan. Maksudnya merdeka, kita bebas untuk mencurahkan isi hati kita, curhatan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada beban dosa lagi karena dosa kita sudah dibenarkan. Jadi tidak ada lagi beban untuk memuji Tuhan. Tidak ada lagi kita pujian penyembahan di tempat ini. Aduh Tuhan masih mikir-mikir yang di rumah, yang masalah, mungkin sakit penyakit, atau pekerjaan, atau sekolah. Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita dibatasi oleh tuntunan firman Tuhan. Ya, kita dibatasi. Oleh sebab itu parameter kita di setiap perilaku kita Bapak Ibu adalah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan melenceng dari firman Tuhan. Ya, kalau dikatakan di firman Tuhan itu dosa, itu jangan kita tawar-tawar. Ini kan untuk kebaikan. Kalau dosa, tetap dosa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merdeka sudah 80 tahun. Tetapi bagi kita hari ini Bapak Ibu, kemerdekaan itu memang penting pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Penting tonggak sejarah bangsa kita. Tetapi saat ini Bapak Ibu, ya, saat ini kemerdekaan itu tidak terlalu penting. Karena apa Bapak Ibu? Kalau mengisi kemerdekaan ini tidak sungguh-sungguh oleh pemerintah, maka sama aja dengan penjajahan Bapak Ibu. Tidak ada manfaat apapun yang kita nikmati oleh bangsa kita, oleh rakyat dan negara kita. Makanya yang penting adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini dikelola oleh pemerintah dengan baik. Oleh sebab itu terus kita doakan Bapak Ibu, pemerintah yang berkuasa, nanti tahun 2029 pemerintah berganti, kita tidak tahu Tuhan izinkan siapa yang memimpin. Biarlah mereka terus memimpin bangsa ini yang telah dicanangkan Indonesia emas Bapak Ibu. 20 tahun lagi Indonesia emas. Pas 100 tahun bangsa dan negara kita. Nah kalau mereka pimpin bangsa ini dengan tidak takut akan Tuhan, akan gagal kita Bapak Ibu. Yang akhir-akhir ini generasi Yeremia, anak-anak muda sering menyampaikan Indonesia gelap. Nah, ini kita harus penuh waspada. Indonesia cemas, bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Karena Bapak Ibu, pemerintah dan rakyat dan bangsa kita harus sungguh-sungguh supaya apa yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat kita itu tidak terjadi Bapak Ibu. Tidak dialami oleh bangsa kita. Tetapi Indonesia yang emas itu nyata terjadi untuk kita semua. Ya mungkin kita yang umur-umur sekarang mungkin seperti saya udah mau 60 Bapak Ibu. 20 tahun lagi udah 80. Kalau firman Tuhan 70-80 sudah sakit-sakitan. Nah jangan sampai Bapak Ibu, bangsa kita yang sudah 80 tahun ini jangan sampai sakit-sakitan.
Kalau sakit-sakitan, ya Indonesia gelap itu ya bisa terjadi. Nah, anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Bapak Ibu, karena ini berhubungan dengan kemerdekaan kita, ya kita terus Bapak Ibu. Ya di gereja ini saya sangat bersyukur bahwa setiap doa syafaat yang kita sampaikan, baik doa pagi, doa ibadah-ibadah, bangsa dan negara kita terus kita doakan. Supaya kita tetap bisa menikmati berkat-berkat Tuhan untuk bangsa ini. Bahkan orang-orang di luar pengikut-pengikut Kristen juga, mereka mengalami berkat yang sama yang kita nikmati Bapak Ibu. Dan kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa Indonesia tidak gelap. Amin Bapak Ibu. Indonesia tidak cemas. Indonesia akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kemerdekaan. Nah ini tentunya kalau sudah merdeka, apa yang harus kita kerjakan Bapak? Ya, tadi kalau konteksnya negara, tadi saya sudah sampaikan, kita doakan para Bapak. Di dalam konteks, dalam kerohanian kita, kemerdekaan itu apa yang kita kerjakan Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri? Apakah kita hanya mau menerima dengan santai-santai? Kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan buat kita itu, Bapak Ibu, pada pagi hari ini akan saya sampaikan kepada kita bahwa kita harus berubah Bapak Ibu. Katakan sampai kiri kan, berubah. Harus berubah. Kalau nggak berubah Bapak Ibu, ya selamanya kita akan seperti itu. Harus berubah. Ya, banyak hal Bapak Ibu harus berubah. Ya, nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus berubah. Ya, jangan seperti kemarin. Kalau kemarin kita gagal, kalau kita nggak berubah, kita pasti akan gagal lagi. Tetapi kalau kita berubah, walaupun gagal lagi, tetapi keberhasilan itu kita udah mau dekat-dekat Bapak Ibu. Asal kita taat, tunduk, setia. Harus berubah Bapak Ibu. Dulu, Bapak Ibu pertama-pertama saya bekerja di sini, ya saya hanya sebagai jemaat biasa. Bertahun-tahun. Kemudian kita renung-renungkan, mendengarkan firman Tuhan, membaca warta gereja saat itu, walaupun sekarang kan nggak ada dicetak ya Bapak Ibu. Itu baru, oh iya kalau begini terus kita ya begini terus. Ya kita renung-renungkan bersama istri di rumah. Bagaimana kita ini? Apakah kita harus seperti ini terus? Ya, tidak ada pertumbuhan. Tidak ada hal yang kita bisa hasilkan kalau hanya setiap ibadah hanya kita lakukan datang beribadah, nyanyi, berdoa. Enggak ada hasil yang maksimal yang kita dapat peroleh. Nah, di tahun 2012 kalau nggak salah Bapak, akhirnya kita ambil keputusan Bapak Ibu, kita harus berubah. Harus berubah maksudnya bukan hanya sebagai jemaat tetap di sini, tapi kita mulai ikut melayani apa yang kita bisa kerjakan. Nah Bapak Ibu, dari sana sudah mulai ya semangat ada. Sudah mulai, oh iya Tuhan, kalau melayani ini memang sukacitanya memang beda Bapak Ibu. Walaupun capek Bapak Ibu, benar capek. Kadang kita waktu buat kita, apalagi waktu itu masih ibadah 3 kali. Ya. Dan kita sebagai pengerja harus ibadah 2 kali. Pagi dan sore. Pagi dan siang, kalau yang satunya pagi dan sore. Jadi kita harus 2 kali ibadah Bapak Ibu. Capek nggak Bapak Ibu? Nggak bisa arisan.
nggak bisa nengok keluarga, ya nggak bisa setiap hari Minggu kita bisa ketemu dengan keluarga kita, maksudnya saudara-saudara kita yang tidak serumah. Tapi Bapak Ibu, kami merasakan sampai saat ini enjoy aja, nggak ada hal-hal yang karena pelayanan jadi lupa dengan saudara. Enggak Bapak Ibu, komunikasi kita harus berubah juga. Apalagi sekarang teknologi WA, video call, kan nggak mesti harus ketemu. Jadi banyak hal yang berubah. Kita harus berubah Bapak Ibu. Nah kita percaya jemaat-jemaat yang hadir pada pagi hari yang jumlahnya luar biasa Pak Gembala. Hampir sama dengan ibadah 2. Saya jadi grogi juga kalau banyak jemaat. Tapi puji Tuhan, ya jemaat kita terus ditambah-tambah di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Dan terus gereja ini kita juga dibesarkan lagi, dibangun lagi, ya terutama ruangan sekolah minggu Bapak Ibu, pergumulan kita semua, ya supaya anak-anak sekolah minggu mereka bisa ibadah dengan nyaman. Nah Bapak Ibu, di dalam perjalanan itu kita nikmati Bapak Ibu kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya banyak mengalami kebaikan Tuhan. Sampai saat ini Bapak Ibu, banyak hal yang menurut pikiran saya, pikiran manusia saya, nggak mungkin Tuhan. Saya bisa sampai saat ini boleh ada. Nggak mungkin. Di umur yang udah mau 60, Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan buat saya. Dan yang lebih lagi Bapak Ibu, kan kalau kita pensiun kan umur 55 ya. Ya, umur 55. Saya udah pensiun Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, karena kasih karunia Tuhan lah, saya dikasih kesempatan terus. Masih dikasih kesempatan hingga saat ini Bapak Ibu. Untuk terus bekerja Bapak Ibu. Di sektor swasta. Walaupun hanya ya kuli-kuli lah, pesur-pesur. Ya enggak apa-apa, puji Tuhan. Kita bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Buat keluarga kita, ya buat anak-anak kita. Bapak Ibu, terus terang, waktu saya mau pensiun, saya udah berpikir juga karena perusahaan tempat saya bekerja itu tidak semua orang diperpanjang untuk terus bekerja. Nah saya mendapatkan rahasia dari Pak Gembala tuh kalau jadi karyawan Bapak Ibu. Jadi memang kita kalau karyawan harus bekerja dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Bekerja dengan sepenuh hati, ya itu Bapak Ibu, bukan membanggakan diri saya, tapi ya itu salah satunya pertimbangan manajemen disampaikan ke saya Bapak Ibu. Apakah waktu masih mau bersedia terus bekerja nggak di tempat ini? Saya ditanya Bapak Ibu, bukan saya yang nanya. Masih bersedia? Ya, saya bilang ya masih bersedia kalau dikasih kesempatan. Ya Bapak Ibu, mereka melihat kita bagaimana etika kita, bagaimana sikap-sikap kita di dalam bekerja. Nah ini sama juga di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu di dalam Tuhan. Enggak bisa kita semaunya kita Bapak Ibu. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jadi Tuhan punya rencana-rencana yang baik, tetapi kita harus mengerjakannya Bapak Ibu. Kita nggak bisa hanya menunggu dan hanya pasif, tetapi harus kita aktif melakukan apa yang menurut kita baik. Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu baik untuk melayani di tempat ini yang belum melayani, ayo sama-sama melayani Bapak Ibu. Nggak rugi melayani Bapak Ibu. Emang kita nggak digaji Bapak Ibu. Ya khotbah di tempat ini juga nggak digaji Bapak Ibu. Nggak ada PK. Terus nggak ada PK Bapak Ibu. Tapi kita semangat. Wah bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya walaupun mungkin Bapak Ibu mendengarnya, aduh ngantuk nih apaan sih. Terlalu banyak ocehannya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan
Tuhan pasti memberikan kita pengertian-pengertian. Menuntun setiap, kalau hamba-hamba Tuhan, kalau enggak dari Tuhan Bapak Ibu, kita walaupun hamba Tuhan menyampaikannya dengan mungkin maksimal, tetapi Roh Kudus enggak memberikan pengertian, kita pulang ya biasa aja. Nah, kembali ke merdeka Bapak Ibu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah di dalam, khususnya di dalam keluarga kita, apa kita sudah merdeka? Di dalam keluarga terutama Bapak. Maksud saya Bapak Ibu, kalau belum merdeka, kita masih mengikuti kedagingan. Yang biasa marah ya terus aja marah sampai sekarang. Yang biasa ngomelin istri, bahkan malah ngomelin tetangga, apa masih enggak Bapak Ibu? Nah, itu namanya kita belum merdeka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tidak penting kita dari lahir sudah Kristen. Enggak penting. Kalau hidup kita tidak seperti Kristus. Buat apa? Wah, orang Kristen malah kita bisa dihujat. Oh, anak-anak pengikut Kristus begitu tingkah lakunya ya. Malah lebih baik orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Nah, ini kita belum merdeka Bapak Ibu. Kita belum terlepas, masih dijajah oleh kesombongan kita. Wah, saya kan ya mungkin kayak Pak Gembala pengusaha. Saya kan pengusaha, banyak uangnya. Tetapi kata Pak Gembala, banyak juga utangnya. Banyak susahnya, sulitnya. Nah Bapak Ibu, kita harus lepas daripada itu Bapak Ibu. Yang tadinya kita tidak mau ke gereja, kita harus bisa lepaskan. Ya, saya lihat kalau doa pagi juga sama ibadah juga yang banyak ibu-ibu. Doa pagi apalagi ada 56 orang itu ibu-ibu mungkin 40. Bapak-bapaknya bisa dihitung jari. Waduh Bapak Ibu, ini mungkin kalau istri yang datang pada pagi hari ini ingatkan. Kamu harus merdeka, ikut doa pagi. Melepaskan dari kemalasan. Melepaskan diri dari tidak peduli. Nah itu yang harus kita merdekakan diri kita Bapak Ibu. Ya mungkin suami yang hadir pada pagi hari ini istrinya nggak kesini ya mungkin kalau kebetulan sakit nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak mau datang beribadah, kasih tahu firman Tuhan. Engkau harus merdeka dari keinginan dagingmu. Harus engkau merdeka dari kemalasanmu. Datanglah ke gereja, nggak rugi. Pasti diberkati Tuhan. Ya walaupun firmannya tadi saya katakan hanya diulang-ulang Bapak Ibu. Hanya diulang-ulang. Ya terus terang memang diulang-ulang Bapak Ibu. Kan Alkitab ini kan gak berubah-ubah. Apa yang kita baca kemarin ya pasti besok juga seperti itu. Tetapi Bapak Ibu faedahnya dan maknanya, pengertiannya bisa berbeda-beda. Minggu lalu Bapak Gembala menyampaikan kemerdekaan buat kita. Ya mungkin maknanya agak sedikit beda. Mungkin lebih bagus maknanya yang disampaikan Pak Gembala Bapak Ibu. Ya, karena Pak Gembala beliau sudah khatam lah istilahnya dari firman Tuhan. Tetapi saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu memberikan kita pengertian, memerdekakan diri dari belenggu-belenggu, ya, memerdekakan diri dari perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak inginkan buat kita, sehingga keluarga kita merdeka, ya. Keluarga kita merasa bahagia Bapak Ibu. Ya, orang merdeka itu pasti bahagia Bapak Ibu. Tanggal 17 Agustus 45 itu wah luar biasa, negara kita bahagia Bapak Ibu. Tumpah ruah di jalan kalau kita lihat film-film. Nah sama kita hari ini Bapak Ibu. Kalau kita ada dalam kemerdekaan secara rohani, pasti kita berbahagia Bapak Ibu. Tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya mungkin kebahagiaan mereka karena mungkin duitnya banyak, tapi dapat duitnya halal apa enggak. Jangan-jangan tahun depan, 2 tahun lagi kejar KPK. Tetapi anak-anak Tuhan, saya percaya anak-anak Tuhan tetap menjalani hidupnya dengan firman Tuhan. Kalau bukan kepunyaannya, ya jangan diambil lah. Kalau bukan haknya, ya jangan diambil. Mintalah dengan Tuhan. Tuhan pasti kasih. Amin Bapak Ibu. Ya.
Bagaimana sikap kita Bapak Ibu kalau kita merdeka? Nah ini saya ambil contoh salah satu Bapak Ibu karena tinggal 5 menit lagi. Bagaimana jemaat mula-mula pada saat 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memerdekakan jemaat mula-mula Bapak Ibu. Nah dalam konteksnya kita hari-hari ini Bapak Ibu, jemaat mula-mula ini kalau kita baca, Bapak Ibu bisa baca di Kisah Para Rasul, itu hampir sama dengan kul Bapak Ibu. Ya, hampir sama dengan kul yang sekarang kita ada. Nah Bapak Ibu, apa yang dilakukan di sana? Di Kisah Para Rasul 24 ayat 41 sampai 47 itu dikatakan mereka mau dibaptis. Ya anak-anak muda yang belum dibaptis, baptislah dirimu. Ambil keputusan untuk dibaptis, jangan ragu-ragu. Aduh, baptis ya enggak ya? Nanti kalau udah dibaptis enggak bisa begini begitu. Wah, jangan Bapak Ibu, baptis. Karena itu adalah perjanjian dengan Tuhan bahwa kita ambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Dan dosa-dosa kita ikut tenggelam, diampuni Tuhan. Kita menjadi manusia yang baru. Nah itu yang mereka lakukan. Kemudian mereka tekun. Nah, mereka tekun bersama-sama Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat perhatikan Bapak Ibu, yang udah ikut kul pasti merasakan. Tapi yang belum ikut kul, ya saya nggak minta diangkatannya yang nggak ikut kul, nggak apa-apa. Yang belum, kalau bisa Bapak Ibu ikut kul setiap bisa hari Jumat sesuai dengan dekat tempat kita tinggal masing-masing. Sangat berbahagia Bapak Ibu ikut kul itu. Kita sama-sama di situ, ya. Kita sama-sama. Tadi katanya bertekun, ya, dalam mendengarkan pengajaran. Ada firman Tuhan juga Bapak Ibu di kul. Kita sharing bersama dengan teman-teman kita kul, ya. Kita nggak mesti harus udah jadi pendeta, udah jadi sekolah teologi, enggak Bapak Ibu. Kita membaca firman Tuhan hanya sudah cukup. Kita diskusi, ya. Ada persahabatan di situ. Nah, bersahabat Bapak Ibu. Ada pertemanan, ya. Jadi yang tadinya kita agak jaraknya jauh-jauh karena ikut kul, ya kita udah sama-sama kompak, nggak ada lagi perselisihan. Ya, di kul nggak ada perselisihan, amin Bapak Ibu. Karena sama-sama bersahabat di dalam Tuhan. Ya, menikmati juga makanan-makanan, walaupun kalau kayak kul blessing hanya pisang rebus, hanya ada makanan-makanan kecil, ya. Tetapi kita sangat berbahagia, senang berkumpul. Walaupun sebenarnya umur kita udah di atas 50 Bapak Ibu. Tapi semangatnya itu luar biasa datang, ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu ada sehati di situ, suka menolong. Nah, suka menolong Bapak Ibu. Menolong bukan berarti kita kasih duit melulu Bapak Ibu, enggak. Menolong, kita nolong dia dengan menghibur kalau lagi dalam kesulitan. Yang utama kita doakan Bapak Ibu. Di kul-kul itu kita doakan teman-teman kita sekul. Dan banyak doa-doa kita Bapak Ibu yang dikabulkan Tuhan loh. Kami menikmati, kami merasakan, ya, di kul blessing Bapak Ibu. Saya enggak menyaksikan kul lain, tapi kul blessing kami merasakan begitu luar biasa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Doa-doa yang disampaikan. Apa yang didoakan itu kayaknya enggak pernah Tuhan lewatkan Bapak Ibu. Ya. Ada Pak David tempat ini, ya luar biasa. Ada juga anak saya yang juga jawab, Tuhan jawab kerinduan kita. Walaupun menurut kita itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan mungkin Bapak Ibu. Mungkin. Nyata Bapak Ibu, bukan hanya omong kosong. Nyata Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting adalah disukai semua orang. Bapak Ibu jangan sampai di kul-kul itu gak disukai orang Bapak Ibu. Tetangga-tetangga gak suka. Nah ini sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Ini peringatan buat kita juga. Kalau kita kul, umpamanya banyak nih ya, 20 orang, pasti kan mungkin mobil
kendaraan banyak. Parkirlah dengan baik Bapak Ibu. Jangan sampai mengganggu, apalagi kita kayak rumah-rumah kecil ya. Jalannya cuma 2 meter, cukup. Kita parkir tengah jalan pula motor. Aduh, motor aja nggak bisa lewat. Wah, itu kita nggak disukai orang Bapak Ibu. Kita nggak disukai orang. Tetapi jemaat mula-mula mereka disukai orang. Karena mereka tahu diri. Nah, ini kalau kata dunia kasarnya, tahu diri. Oh iya ya, orang nanti nggak bisa lewat, jangan parkir di tengah jalan deh, pinggirin. Nah, dulu awal-awal di tempat kami ya pada VTA, itu agak sedikit namanya lingkungan baru ya. Ada sedikit agak kita takut-takut. Tetapi karena perjalanannya melihat cool blessing yang dipimpin oleh Pak David waktu itu, enak di tetangga-tetangga warga, nggak ada larangan, nggak diganggu. Ya karena kita memang tahu diri juga. Jangan kita nyanyi-nyanyi tengah jalan, jangan kita main gitar pujian tengah jalan Bapak Ibu. Ya walaupun di rumah juga ya kita juga perhatikan lingkungan. Karena ini hikmat yang diberikan Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita bisa ya hidup bersama-sama rukun dengan tetangga. Kalau di dalam kelompok kita sih gampang. Semua mempunyai pengertian. Mengertilah, nggak usah disuruh juga udah tahu. Tetapi tetangga kita ini yang harus kita perhatikan. Nah ini jemaat mula-mula Bapak Ibu. Nah kemerdekaan yang kita miliki Bapak Ibu, kita jangan pergunakan, kita jangan salah gunakan. Ya, slide terakhir. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu, bisa tampilkan yang penutup Jen. Ya, sebagai penutup karena sudah 40. Iya. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya Bapak Ibu bisa baca di Galatia 5:13. Jadi Bapak Ibu, kita jangan salah gunakan kebebasan yang kita peroleh dari Tuhan saat ini. Tapi mari kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Untuk saling mengasihi dengan sesama. Supaya kita disukai orang. Supaya kita dirindukan kedatangan kita. Ya, jangan sampai dia datang lagi. Dia datang lagi. Jangan Bapak Ibu. Tetapi kita dirindukan. Oh ini. Kalau kita nggak datang pasti ditanyain. Waduh, kemana ya dia ya? Bisa juga kita telepon. Kenapa nggak datang ya? Kenapa nggak ibadah? Kenapa nggak kuliah? Ya kita dirindukan. Tetapi kalau kita datang dengan membawa ya hal-hal yang kurang baik Bapak Ibu, kita pasti tidak disukai. Jangankan tetangga, komunitas kita aja mungkin juga kita nggak disukai. Nah ini semua Bapak Ibu, ini semua hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu. Bukan untuk kegagahan kita, bukan untuk supaya saya diberkati, enggak. Kita diberkati, enggak. Tujuan itu hanya ininya saja Bapak Ibu, penyertanya saja, tetapi goalnya adalah untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Ya, saya undang imam musik. Ya, saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, mari kita nyanyi lagu ini. Saya suka banget lagu ini, menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhanku mau menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan bentuklah kami Tuhan.
bentuklah hati kami. Jadi Berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Semua kami berikan kepadamu Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku